Ya sebenarnya waktu itu kami pun sudah merasa tidak enak ya. Pada saat perjalanan pun sudah banyak alam sudah mencoba memperingati kami lah seperti itu. Kita pun terjadi pada kami. Awalnya kita cuma niat jalan-jalan, main ke curug, tapi ternyata alam berkata lain. Walaupun sudah diperingatkan seperti itu ya, kita tetap berangkat. Walaupun ada halangan-halangan di jalan gitu kan, motor mogok, tapi udah tetap berangkat. Akhirnya begitu sampai di rumah Mas Imam itu udah sekitar jam 12 malam, tengah malam gitu, tengah-tengah hutan. Nanti sudah sampai. Nah, setibanya kita di rumah Mas Imam jam 12, kita langsung diskusi tuh untuk mempersiapkan sekiranya apa yang perlu kita siapkan untuk hari besok. Dan kita sepakat jam 7 waktu itu kita berangkat gitu ya. Dan di luar dugaan kami, waktu itu emang hujan nggak memungkinkan, tapi kita tetap berangkat gitu. Hasil kita. Terus ini ada telur. Ini hasil kami Ini namanya apa ini? ayam. Ayam. Oke. Mantap. Anak dia Awalnya pas kita berangkat di hari Selasa malam, saya sudah memperingatkan Azhar, Tegar, Afe untuk menjaga adab, perilaku, dan perkataan ketika di alam liar. Sebenarnya sebelum kita berangkat, ibu saya sudah memperingati saya, jangan main ke curug. Pertama, banjir bandang. Kedua, ada harimau. Tapi kita tetap tak mengindahkan perkataan dari ibu saya. Kita berangkat sekitar jam 10 pagi, jalan kaki berempat selama sepanjang 2 kilo. Dan ketika sampai di tempat sana, hujan deras mengguyur kami. Jadi pas udah di jalan itu, jalan kaki jauh ya kan, saya merasa ini kok nggak nyampe, kayaknya diputer-puterin terus gitu. Kita sudah sampai kelelahan gitu kan. Jalannya nggak ketemu, ini kemana? Kok nggak sampai? Ternyata Nah, setibanya kita mendekati puncak lah ya. Mendekati puncak, waktu itu emang hujannya sudah sangat deras dan kita sempat chaos apa kita perlu melanjutkan atau tidak. Dan waktu itu emang banyak sekali pertengkaran, apalagi di situ udah nggak ada gubuk yang untuk meneduh kita gitu, untuk menentukan kita. memang pada saat itu kami sangat chaos, kami bertengkar satu sama lain. Dan saat pukul 12.15 ketika di pinggiran hutan pinus dan pinggiran tebing, kami sudah melihat curug itu dari kejauhan yang mungkin jaraknya sekitar 1,5 kilo. Tapi saya sudah memperingatkan untuk tidak ribut atau berisik di sana. Tapi kawan kami Tegar, dia malahan menantang penunggu hutan, termasuk harimau di hutan dan kawanan monyet. Pada akhirnya, karena suasana sudah tidak kondusif, saya memutuskan untuk mencari gubuk terdekat untuk meneduh dan menenangkan pikiran kami. Jadi sebenarnya pas di jalan itu saya seperti ngikutin gitu. Tiba-tiba pas di tanjakan apa itu saya lupa, tiba-tiba ada yang narik kaki saya sampai jatuh gitu. Waduh, itu aduh, tenang, biasa. Waktu itu kan posisi saya bener-bener di belakang Pak Levi pas gitu ya, dan saya merasa ada makhluk yang sedari tanjakan awal itu mengikuti Pak Levi, dan itu terbukti pada saat dia sering terjatuh gitu loh. Dan aku kayak melihat ada tangan yang
mencoba menariknya. Karena merasa ada yang tidak beres, saya merasa yang sebagai yang paling depan saya merasa untuk mempercepat perjalanan. Karena kalau kami berlama-lama melakukan perjalanan, sesuatu yang buruk akan menimpa kami. Jadi tiba-tiba hujan turun deras gitu kan. Saya sudah, udah ayo pulang, ini udah nggak tenang. Tapi salah satu teman kami itu tetap, udah di sini aja dulu, nggak apa-apa. Tapi saya tuh yang pulang, ayo pulang. Itu pengalaman saya paling menyeramkan dalam hidup.